Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini nulis ingin bahas ya, yang bisa bikin motor kencang itu apa. Mungkin topiknya bersinggungan dengan ya video-video sebelumnya. Ya, beberapa sudah ada di video sebelumnya. Tapi ya, ini dari pengalaman penulis memilih motor ya yang nggak diapa-apakan ya, yang nggak di rubah-rubah. Dalam nih rollernya aja di umur 48.000 km ini masih standar ya, karena penulis masih nilai ya cukup bulat, teruskan saja ya us. Jadi ini ceritanya pengalaman pribadi, modif ringan ya, yang meningkatkan performa. Penulis sering ditawari busi iridium gitu ya, si tajam, busi platinum juga. Sekarang penulis sudah pakai busi platinum. Kalau busi itu menurut penulis lebih untuk mengurangi masalah ya, bukan untuk performa. Jadi busi itu adalah untuk mencegah masalah, misalnya RPM rendah, mesin mati-matian, mencegah masalah mesin panas misalnya. Kalau mesinnya panas berarti ya butuh busi dingin. RPM naik turun atau RPM terlalu rendah, itu juga sumbernya dari busi. Mesin berebet juga bisa dari busi. Apa mana? Ya, busi itu ya mempengaruhi, terutama adalah kelancaran pengapian. Sementara kalau pengapiannya sudah lancar, merubah tipe busi itu tidak banyak membantu ya, kecuali ada busi-busi khusus yang diklaim pabrikan, pakai busi DX bisa meningkatkan tenaga 0,8%, ya boleh itu dicoba untuk misalnya mengurangi fuel dilution barangkali ya. Fuel dilution bisa karena pembakaran kurang sempurna juga, jadi ya itu akan membantu ya, seringnya mengurangi masalah ya untuk busi itu ya. Kalau pengapian sama sekali nggak masalah, maka busi itu tidak membantu. Pengapian juga sumbernya ya bukan dari busi saja, ada misalnya plasma ignition. Tapi kalau plasma ignition businya sudah nggak bisa pakai busi biasa. Elektrode dua-duanya baik atas atau bawah harus yang tipe sangat kuat, iridium dua-duanya ya, karena biasanya iridium cuma yang bagian lancipnya saja, yang bagian pangkalnya enggak. Nah itu nggak bisa. Kalau sudah plasma harus dua-duanya. Karena apa? Karena plasma itu pengapiannya jauh lebih besar daripada pengapian normal. Menyalanya saja sudah beda, konsumsi arusnya juga beda. Konsumsi arus beda ya, tentunya listrik boros ya, tentunya suplai listrik harus lebih banyak ya. Jadi pertanyaan, apakah bisa kendaraannya suplai listrik lebih banyak? Penulis sendiri ya sering dengar orang itu, wah doain pakai ini nggak enak, malah ya kadang jadi malah lebih bermasalah, karena busi itu harus betul-betul pas ya. Nggak cuma soal ukurannya saja, tapi juga heat ring-nya, karena desain busi ada yang keramiknya panjang, ada yang keramiknya pendek. Itu mempengaruhi pelepasan panas. Tentu ada busi yang bisa merubah
polanya ya, kalau misalnya businya bunga apinya bisa double gitu ya, sekali pertikan jadi 2 gitu, atau bunga apinya luas nggak cuma 1 titik jadi 2 titik gitu, itu juga akan sangat membantu. Tapi ya itu tentu butuh listrik yang lebih kuat ya, jadi belum tentu juga sih. Bola. Terus yang berikutnya adalah untuk filter udara. Filter udara ini penulis itu nggak pernah ya merasakan positif. Dulu di Suzuki Spin nyoba ngelepas filter udara, yang terjadi apa? Awal-awal berangkat tenaganya enak, pulang-pulang tenaganya gak enak belas ya. Saat itu ya belum mengukur 0-100 karena speedonya mati ya. Tapi itu ya, filter dilepas malah pulang-pulang tenaganya ngedrop ya, sampai ngedropnya sampai kendaraan ini diservis lagi baru enak lagi. Jadi lepas filter itu wah wis posisi parah ya. Yang perubahannya nggak kerasa ya, mungkin kalau filternya nggak sampai dicopot total, tapi pakai yang semi dicopot, pakai filter yang filtrasinya nggak begitu baik. Mungkin omongannya oh plong, tapi ya plongnya itu apakah ada efek membuat filtrasi udara kurang baik? Karena kalau membuat filtrasi udara kurang baik ya jadinya sama saja, tenaga akan ya berkurang ketika mesin sudah kotor, throttle body sudah kotor. Nggak cuma kotor saja, tapi juga muncul masalah kalau sudah sampai bermasalah. Nah itu yang jadi gak enak pol ya. Percuma udara plong tapi filter-filternya kotor, lain-lain kotor, membuat tenaga turun. Percuma karena efeknya lah. Terus mungkin ada yang rekomendasi ganti roller, rekomendasi macam-macam gitu ya. Itu efeknya memang ya bisa dirasakan, tapi tentu kalau modifikasi roller artinya juga akan mengurangi performa di RPM tingginya, karena ya istilahnya merubah rasio gigi itu kan. Jadi kalau di motor matic rasio gigi merubahnya pakai roller kan, atau merek CVT. Jadi ya untuk ngomong yang sip-sip itu harus benar-benar dikaji ulang ya. Itu ngomong sip harus komplit, dan harus ketika komplit itu juga harus ditunjukkan buktinya. Terus kalau sudah modifikasi kirian itu juga berhubungan dengan apa, itu RPM-nya tinggi sekali, itu juga modif roller mungkin ya. Kalau modif kirian itu juga berhubungan dengan kenyamanan, karena kalau ngereng nemen ya itu ya nggak enak juga, karena ya pakai ngoros satu, yang kedua tarikan bawahnya jadi nggak enak. Tapi ya memang secara keseluruhan jadi akselerasi meningkat karena top speed kan diturunkan. Mungkin ada yang ngomong kuat nanjak, ya itu membantu, sama kayak kalau di motor motor manual ganti rasio gigi lebih rendah memang kuat nanjaknya, tapi ya namanya motor matic masih dirubah, tetap aja ada keterbatasannya. Kalau motor lagi ya itu ya ganti rasio, tapi kalau penulis sendiri biasanya kalau motor bebek ya, bukan motor lagi, motor bebek itu yang sering penulis lakukan justru membuat rasio gigi lebih tinggi ya, karena penulis itu seringnya nyari top speed. Kenapa? Karena di motor bebek itu top speed yang sering menghambat, itu yang bikin nggak kencang itu top speednya. Jadi mau yang Supra Fit 100 ya,
ataupun ya penulis lihat Jupiter zaman dulu, Vega, banyak motor-motor lain juga. Motornya itu nggak bisa kencang, terutama karena dibatasi oleh gear. Entah kalau yang motor sport 150 gimana, tapi justru penulis lebih sering untuk ganti gearnya ya, jadi rasio lebih kecil sehingga top speednya lebih tinggi, karena ya seringnya top speednya yang perlu ditambah. Apalagi kemudian pakai modifikasi yang merubah bahan bakar, yang merubah HFR itu ya, itu sering sekali yang bikin limit itu adalah gearnya. Kalau di motor Matic untuk nambah top speed mungkin ada yang lewat CVT ya, tapi kalau di motor Matic ganti Gardane ya, gear rasio belakang yang lebih cocok mestinya. Tentu ya jadinya nggak murah kalau ganti rasio belakang, baik biaya bongkarnya maupun biaya partnya sendiri, karena ya cukup banyak ya, minim 2 ya yang diganti ya. Dudukannya perlu diganti juga enggak? Kalau ganti gigi rasio wis itu lebih tergantung ketersediaan ya, karena kadang yang aftermarket itu malah menyediakan gigi rasio yang lebih besar sehingga malah top speednya turun ya. Anehnya gitu, padahal itu motor sport. Kadang kalau motor sport ada limiter juga, kayak trike di GSE gitu, limiternya ada di sensor gigi rasionya. Jadi ada yang kemudian menukar gigi 1 dan 6 bacaan sensornya, bacaan giginya. Kalau modif itu memang ya untuk modifikasi tanpa ganti banyak part ya, ECU memang yang perlu sekali dilakukan. Cuma sayangnya ECU itu sering kali yang penggantinya itu sering lebih primitif ya. Kok bisa mas primitif? Itu kan namanya racing gitu ya. Karena ya beberapa itu tidak mengandalkan masukan sensor oksigen, langsung diabaikan. Jadi yang dikendalikan langsung semprotan tok, gak deteksi sensor oksigen. Padahal ya kalau ingin optimal ya harus sensor oksigen juga ya, semua sensor lah dimanfaatkan. Kalau yang lebih baik lagi ya sampai juga sampai nambah sensor lagi, misal sensor suhu udara masuk kah, sensor tekanan udara kah, kalau yang betul-betul optimal gitu ya, karena ya semua itu sangat mempengaruhi performa maupun tuning yang diperlukan. Jadi kalau modif tradisional ya itu sih, tentu ada modif-modif kayak 9 power ya, ngasih ferit di kabel busi gitu. Kalau menurut penulis daripada kabel ferit, mending kabel NJA ya, trik yang seperti biasa penulis terapkan di selang hidup ya, di udara masuk ya. Itu menurut penulis hasilnya lebih baik daripada sekedar hanya pasang ferit, karena ferit itu kan netral, nggak ada polaritasnya ya. Mungkin menetralisir listrik yang mungkin sumber dayanya mil gitu ya.
akan lebih baik kalau sekalian kabelnya itu kita kasih polaritas female. Dikasih polaritas female akan membuat listriknya lebih female, lebih adem, lebih mudah menyala di RPM rendah ya, sehingga tenaga RPM rendah itu bisa lebih keluar. Ya pengalaman penulis seperti itu sih, pakai kabel ya pernah dulu zaman pakai Suzuki Spin, cukup kerasa itu. Tapi tentu ya sekarang sudah enggak, karena penulis untuk ngasih energi female ke kabel busi, penulis pakai perangkat kapasitor. Dulu juga penulis pakai gel monitor atau pakai magnet besar, magnet hitam yang besar. Dari dulu zaman komputer masih ono speakernya, penulis kasih magnetnya sampai 3. Kalau enggak 3 enggak enak, 1 tok enggak kerasa. Jadi harus 3. Apa ya? Zaman dulu Pertamax kan sih enak banget ya. Zaman masih ada Pertamax Plus, Pertamax itu enak banget. Nah, itu pakai premium bisa jadi kayak Pertamax. Sekarang Pertamax turun, kemampuannya jadi kayak premium. Mengapa kok bisa kayak gitu? Karena sudah nggak boleh pakai timbal kan. Jadi zaman dulu ketika Pertamax masih pakai timbal, wah sip banget. Ya modifikasi ya seperti itu aja sih yang penulis ragukan. Kalau sekarang yang paling mantap ya silek ini wes, sampai sekarang pakai yang pipa 1,8 cm, padahal bawaannya sekitar 3 cm ya diameter lubangnya. Penulis pakai 1,8 malah lebih mantap tarikannya. Ya beberapa waktu yang lalu juga top speed bisa 114 dalam keadaan duduk tegak ya. Kalau runduh ya pasti lebih jauh dari itu, lebih tinggi dari itu, mungkin sampai 120 bisa kalau merunduh. Tapi penulis bicara kalau duduk tegak ya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.